ada gangguan seperti kode verifikasinya itu tidak masuk ke Gmail. Nah, itu kenapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Studio 331 dalam acara podcast Ngopak, Ngobrol Pajak. Nah, kali ini kita udah kedatangan salah satu narasumber, seorang account representatif dari KPP Pratama Jambi Telanai-Pura, Bang Fahmi Usaka. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bang. Nah, hari ini kita bakal bahas-bahas sedikit tentang pelaporan SPT tahunan. Kan sekarang ini udah masuk masa-masa lapor SPT tahunan, dan karena sekarang pelaporan SPT tahunan itu udah secara online, jadi banyak yang kode-kode error gitu, Bang. Pertama-tama itu apa aja sih yang udah dilakukan oleh DJP agar wajib pajak mudah dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya? Baik, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan banyak pengembangan, baik terkait aplikasi. Salah satunya terkait pelaporan. DJP sudah menyediakan sebuah situs yang dinamakan DJP Online. DJP Di situ Online adalah sebuah media bagi kita untuk mengakses semua pelayanan terkait perpajakan. Nah, pelayanan-pelayanan terkait perpajakan ini ada yang untuk pembayaran, kemudian ada juga untuk pelaporan. Nah, salah gitu. satunya ada di DJP Online ini. Berarti di DJP Online itu udah lengkap ya, bisa untuk bayar Betul. sekalian untuk lapor. Betul, jadi semua fasilitas terkait pelayanan, terkait kewajiban perpajakan udah lengkap semuanya di DJP Online. Nah, selama aplikasi DJP Online ini dirilis, respon wajib pajak itu gimana sih terhadap aplikasi itu? Terkait respon dari wajib pajak, banyak wajib pajak yang merespon secara positif terkait penggunaan aplikasi yang sudah dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa? Karena contohnya misalnya terkait pelaporan SPT, dengan adanya aplikasi e-filing, itu wajib pajak udah bisa lapor di mana aja dan Nggak perlu kapan aja. repot-repot datang Betul. ke kantor ya, Jadi ngantri panjang gitu. hari libur pun kita udah bisa juga pakai fasilitas ini. Iya, karena secara online ya. Betul. Nah, untuk pelaporan online pasti tentunya ada yang namanya error gitu. Gangguan aplikasi seperti apa sih contohnya yang ada di DJP Online? Gangguan error seperti itu. Aplikasi DJP Online ini tentunya kita bikin aplikasi tidak asal bikin aplikasi lah ya. Iya, benar. Tapi udah kita tahu juga gimana cara untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Nah, ketika kita pertama kali nanti akses DJP Online, jadi secara umum nih ada 3 hal terkait dengan pelaporan DJP Online ini. Masalah gangguan ataupun kode error yang sering muncul. Jadi pertama, kadang kode error itu muncul karena kita belum sinkron data profil kita di sistem Dijen Pajak. Iya. Nah, Berarti kita harus mensinkronkan data dulu ya, seperti nomor HP, alamat gitu ya. Betul. Nah, itu beberapa contoh lah ya. Kemudian yang kedua, terkait pengisian. Nah, jadi kita kadang ada beberapa hal dalam pengisian SPT itu kita yang tidak sesuai dalam pengisiannya, data-datanya. Mungkin bisa dicontohkan yang tidak sesuai itu seperti apa, Bang Fahmi? Nah, contoh pengisian yang tidak sesuai ini, apakah misalnya contoh ya, dalam pengisian mungkin kita pernah dapat kode EVIN. Nah, ketika kita pengisian kode EVIN, kita mengisikan kodenya tidak sesuai dengan yang sudah kita dapatkan. Makanya dia jadi nggak bisa login ya? Betul. Nah, gitu. jadi seperti itu contoh yang tidak sesuai. Ataupun yang terakhir, DJP Online ini ya seperti layaknya sistem, pasti tidak semuanya sempurna kan? Betul. Jadi bisa jadi dari sistem server kita ada satu waktu di mana kita memang lagi crowded gitu. Ataupun mungkin dari sistem si wajib pajak sendiri. Nah, si wajib pajak mungkin jaringannya juga gangguan gitu. Berarti wajib pajak juga harus memastikan kalau jaringannya itu harus kuat oke. ya? Iya, harus oke gitu. Nah, beberapa saat lalu ada gangguan seperti kode verifikasinya itu tidak masuk ke Gmail. Nah, itu kenapa itu, Bang Fahmi? Nah, solusinya itu, seperti apa? Kalau misalnya kode verifikasi tidak masuk ke Gmail ya, misalnya ini kayak link aktivasi ya, Iya, link aktivasi benar. tidak masuk ke Gmail.
Nah, itu kita bisa salah satunya klik link yang ada di ketika login di DJP Online. Di situ kita klik kembali, kirim kode aktivasi. Kirim ulang berarti ya? Kirim ulang. Ataupun misalnya gini, kadang kita login di DJP Online tapi kita lupa bahwa kita belum registrasi di DJP Online. Nah, bisa muncul seperti itu. Nah, ada juga ketika kita mau isi nih di DJP Online, yang khususnya untuk pegawai-pegawai. Nah, kadang ketika mengisi bukti potong, NPWP-nya nggak sesuai. NPWP yang di bukti potong itu berarti ya? NPWP si pemungut. Apalagi kan sekarang DJP Online ini sudah update dengan data terbaru, yaitu bendahara sekarang udah daftar baru lagi. Jadi mungkin bisa jadi nomor NPWP bendahara yang baru ini belum dimasukkan, belum sesuai, update ya? belum update. Berarti itu juga jadi salah satu catatan bahwa dipastikan lagi di bukti potongnya udah update semuanya. Betul. NPWP-nya gitu, isiannya juga sudah harus update. Tuh. Untuk kode error lainnya ada lagi nggak? Ada juga kode error lainnya itu misalnya ketika pengisian harta. Nah, waktu pengisian harta daftar isian belum lengkap, muncul juga seperti itu. Nah, itu kenapa ya kira-kira kalau daftar harta? Nah, namanya juga kan keterangannya belum lengkap. Iya, berarti kan harus diisi datanya semua ya? Mesti diisi semua lengkap kan? Iya, benar-benar. Nah, yang belum lengkap itu apa? Yang belum lengkap kadang ketika kita ngisi bukti potong ini belum kita isi. Nah, misalnya khusus untuk e-filing, bukti potong belum diisi, jadi belum lengkap. Belum lengkap ya? Iya. Atau harta dan utang juga belum diisi. Berarti harta dan utang itu wajib diisi ya kalau ada? Mesti diisi, jangan diisi 0 dan diisi keterangan. Keterangannya juga diisi? Keterangannya juga diisi, jadi kita harus lengkap ngisi di dalam SPT tahunan. Oke, mungkin itu aja Bang Fahmi. Untuk terakhir ada nggak kesimpulan lagi apa sih dari masa pelaporan ini yang kalau misalkan ada error-error yang mau disampaikan kepada kawan pajak semuanya? Baik, sedikit pesan untuk kawan pajak terkait pelaporan SPT tahunan. Ini adalah aplikasi yang udah dibuat oleh DJP yang kita gunakan untuk membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Betul. Nah, ketika ada kendala, kita udah menyiapkan daftar kode-kode error. Jadi ketika kita login, ketika registrasi, ketika pengisian, itu ketika error muncul kode errornya. Nah, kita udah siapkan data-data satu file terkait kode error ini, masalahnya apa aja, udah kita share di link kita di Instagram Pajak Jamit Lanai. Oh, berarti kalau misalkan ada kawan pajak yang terkendala untuk pelaporan SP tahunan terus ada muncul kode error, itu bisa dicek melalui Instagram Pajak Jamit Lanai. Ada linknya ya di situ ya? Ada linknya. Baik, sekian untuk episode Ngopak Ngobrol Pajak minggu ini. Jangan lupa untuk bergabung di episode Ngopak selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.